setahun Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jangan kaget dengan perubahan ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari tanda kutip. Masih ingatkah akan kebijakan pertama Jokowi setelah dirinya didaulat menjadi presiden 2 periode? Setelah menggebrak Amerika Serikat dengan menarik mayoritas saham di Freeport, giliran Uni Eropa dibuat bertekuk lutut. Jokowi kekeh menolak ekspor biji nikel yang selama ini merugikan bangsa. Indonesia sebagai produsen nikel terbesar harus menjadi produsen bahan mentah dan kembali mengimpor hasil olahan nikel selama berpuluh tahun. Akhirnya, baru di masa Jokowi perubahan nyata itu terjadi. Setelah isu Papua Merdeka dimentahkan, muncul isu demo undang-undang KPK dan KUHP. Di luar negeri juga ada beberapa negara kecil seperti Vanuatu, Tuvalu, dan Nauru yang terus mendesak Indonesia melepas Papua. Tapi Jokowi tak gentar sedikit pun. Pelan tapi pasti langkahnya membawa negara ini maju tak tergoyahkan sedikit pun. Penarikan Gerindra ke kabinet juga baru dirasakan hasilnya saat ini. Undang-undang Omnibus Law sebagai gerbang menuju Indonesia maju bisa disahkan karena banyaknya partai yang masuk pemerintahan. Seperti kata pengamat, andai kata komposisi koalisi dan oposisi seimbang, maka kemungkinan besar undang-undang ini tak akan bisa direalisasikan. Kehebatan Jokowi ini rupanya terdengar hingga jauh ke mancanegara. Tak heran ada cover Jokowi dengan cerita mengenai dirinya di majalah Arab Saudi dan Jepang. Jokowi juga dibuatkan patung lilin di Hong Kong beserta 3 orang ternama dari Indonesia. Negara Uni Emirat Arab bahkan mengabadikan namanya sebagai nama jalan dan masjid besar yang dalam proses pembangunan. Di dalam negeri pun namanya tak kalah populer. Menurut survei indikator, kepercayaan publik terhadap Jokowi sepanjang tahun stabil di angka 60% lebih. Adanya pandemi corona tak memudarkan kepercayaan rakyat padanya karena langkah jitu seorang Jokowi. Penolakan lockdown untuk kemudian diganti PSBB dengan penyaluran bansos besar-besaran ia lakukan. Beberapa sarana pemerintah seperti Wisma Atlet dan Rumah Sakit Pertamina disulap jadi rumah sakit darurat untuk corona. Intensif bagi pekerja medis dan sektor UMKM ia prioritaskan. Cicilan KPR perumahan dan kredit kendaraan ia perintahkan ditunda. Subsidi listrik diberikan pada rakyat kecil. Tentu saja dari awal pandemi yang ada dalam pikiran presiden adalah kesejahteraan rakyatnya. Negara lain yang melihat kinerja presiden kita dengan undang-undang terbaru berlomba menanamkan usahanya. Ada Tesla dan 7 perusahaan dari Jepang yang sudah mengantri. Dari dalam negeri, PT Inalum juga berinvestasi 10 triliun lebih untuk pembuatan baterai. Belum lagi Pertamina yang didorong untuk membuat B30 hingga B100 dan gasifikasi batu bara. Jokowi sebagai pemimpin visioner tentunya sadar bahwa di masa mendatang tantangannya akan berubah dari teknologi informasi menjadi energi. Dari corona kita belajar betapa minyak dunia bisa sangat tak berharga seketika. Tapi bagi pecinta lingkungan ini justru situasi yang diharapkan agar bumi bisa memulihkan kembali dirinya dari emisi karbon. Lapisan ozon kembali menguat. Selanjutnya, dunia akan memfokuskan peralihan dari BBM menjadi energi yang ramah lingkungan. Akan ada saatnya penggunaan minyak bumi dilarang, seperti pergantian premium ke pertalit dan tipe terbaru lain. Masing-masing negara berlomba memanfaatkan mineral seperti nikel, kobalt, dan juga energi terbarukan seperti energi matahari, angin, dan sebagainya. Cina dan Eropa telah memulai penelitian besar-besaran terhadap bentuk penyimpanan energi seperti baterai. Nanti akan ada banyak produksi kendaraan listrik dan penemuan baterai-baterai terbaru. Sudah saatnya kekayaan mineral kita diberdayakan. Jokowi sudah menjalankan tugasnya sebagai pemerintah untuk memaksimalkan pengolahan sumber daya alam kita. Perubahan besar yang mengalahkan pencapaian 6 presiden sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan setahun gebrakannya di periode kedua ini setara atau bahkan lebih baik dari presiden sebelumnya. Semoga tak hanya negara lain tapi rakyat kita lebih jauh bisa mengapresiasinya. Jokowi telah mempersembahkan kemajuan di segala bidang. Giliran kita turut menyebarkan kebaikannya. Alright.